Karena HIV/AIDS penularannya itu sebenarnya yang paling menonjol sekali adalah yang sekarang ya, yang lebih dari 80% adalah seks lebih dari suatu pasangan tanpa pengaman. Kalau ingin memutus mata rantai tentang penularan HIV/AIDS adalah ya udah, pertama adalah tanpa ada stigma dan diskriminasi terhadap orang. Betul. Terus yang kedua adalah jaga pola perilaku seks. Untuk program HIV/AIDS ini yang biasa dijalankan oleh pihak Vaskes ya, fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit. Ada beberapa puskesmas yang sudah menjalankan perawatan dengan pengobatan, PDP namanya. Itu sudah sebuah program yang harus untuk pemeriksaan HIV. Semua dicek yang ibu hamil, itu dicek. Itu harus. Selain ibu hamil juga orang yang terkena TBC. Karena TBC itu harus dicek juga. Walaupun saya kena TBC tapi saya nggak perilaku seks dan sebagainya, tetap dia harus dicek HIV-nya, tes HIV-nya. Ibu hamil juga tes HIV-nya. Pada zamannya dulu ya, HIV ini hanya terkonsentrasi, penularannya terkonsentrasi. Seperti yang saya katakan, hanya di komunitas tertentu saja. Betul. Sekarang sudah tidak terkonsentrasi, sekarang sudah meluas. Karena kenapa saya berani katakan meluas? Karena ibu hamil sudah ada yang positif HIV. Dia tidak tahu, saya dapatnya dari mana. Jangan dikira bahwa ibu hamil ibunya itu nakal. Bisa potensial laki-lakinya yang nakal. Bisa juga. Itu karena mereka banyak terkena dampak. Tetapi jangan menstigma dan diskriminasi juga. Laki-laki juga ada yang terkena dampak dari istrinya. Betul. Tapi kalau dengan pengobatan, Mas, saya sudah membina ini sudah puluhan tahun, lebih dari 20 tahun. Dan saya berkomunikasi dengan salah satu orang yang pasangan sudah suami istri. Suaminya tidak positif tapi istrinya positif. Dan itu adalah orang yang pertama di Palangkaraya di Kalimantan Tengah yang kita melakukan pelayanannya adalah pertama dia hamil dan melahirkan di Palangkaraya dengan tolongan di Rumah Sakit Doris dan tanpa stigma dan diskriminasi. Itu saya tahu orangnya dan sampai sekarang masih hidup dan anaknya 9 tahun sudah umurnya. Mereka pengidap sudah HIV, istrinya itu pengidap HIV sudah lebih dari 20 tahun. Dan masih sehat. Namanya virus sampai sekarang tidak ada obatnya. Betul. Tetapi untuk menekan tingkat virusnya berkembang itu ada. Dan itu ada obatnya dan sampai sekarang sudah gratis. Dan itu gratis, memang ada dukungan dari donor internasional. Dan itu ada aksesnya gratis, segratis-gratisnya, dan itu diminum seumur hidup. Dan sampai sekarang ada teman kita di Jakarta lebih dari 20 tahun sudah hidup. Dibandingkan di tahun 97 ada teman-teman kita waktu di Bali, kita share juga waktu saya jadi narasumber di sana, sharing juga. Mereka akhirnya, loh ini kok bukan pelatihan, ini kok malah curhatan semua. Berapa usia mereka minum obat dan pengobatan. Ternyata ada yang sampai sekarang dari tahun 95 sampai sekarang masih hidup dan dia aktivis. Betul. Jadi dia itu Mas, waduh Pak Deddy, waktu zaman itu ya, pada zamannya ya susah banget nyari obat. Kok sekarang enak banget nyari obat dan orang nggak mau pengobatan. Saya heran banget gitu loh. Apa sih maunya masyarakat yang terdampak lah, yang itu maksud saya. Betul. Tentang kasus suami istrinya positif, suaminya negatif. Nah, dia tuh tetap berhubungan badan, tapi tetap negatif, suaminya gimana caranya tuh, Bang? Nah, kira-kira? Karena dia ikutin perawatan dan pengobatan, Mas. Jadi kita itu ada programnya bahwa kalau dia pokoknya dia harus taat minum obat setiap hari seumur hidupnya. Kita setiap tahun juga akan cek yang namanya viral load, VL namanya. Dulu kan CD4 itu untuk mengetahui tingkat daya tahan tubuh kita, seberapa besar kadarnya. Nah, kalau VL ini, viral load ini adalah jumlah virusnya. Nah, yang sekarang di CD4 kita indahkan sekarang adalah viral load. Kalau viral loadnya di laboratorium sudah dicek bahwa tidak terdeteksi, berarti dia bisa hamil, bisa berhubungan seks dengan suaminya tanpa suaminya harus positif. Itu hebat. Berarti, dan sekarang juga ada PrEP. PrEP itu adalah praperjalanan profilaksis.
bagi teman-teman yang orang-orang yang seks berisiko tetapi dia ingin selamat dari HIV. Jadi ada obatnya tuh untuk pencegahan. Tetapi tidak sembarangan orang untuk mendapat akses itu. Harus betul-betul cek ke periksa dulu Iya, gitu, betul. konseling dulu. Betul sekali.